Alhamdulillahilladzi wa'adal jannata lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Shadaqallahul azim. Hamba Allah sidang Jum'ah rahimakumullah. Selama sebulan di bulan Ramadan kita diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah saum. Saum artinya menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri, juga hal-hal yang membatalkan saum di siang hari dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Lalu apa Allah Subhanahu wa ta'ala tujuannya menyuruh kita lapar, menyuruh kita menahan haus? Ternyata itu bukan tujuan. Haus bukan tujuan, lapar bukan tujuan, tapi tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita saum la'allakum tattaqun, agar kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Itu tujuannya. Kenapa targetnya takwa? Karena di akhirat yang layak masuk surga itu hanya orang bertakwa. Coba kita lihat Al-Quran surah Ali Imran dari ayat 15 sampai ayat 17. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharatu wa ridwanu minallah wallahu basirum bil ibad. Surga itu hanya untuk orang bertakwa. Alhamdulillah Allah menegaskannya seperti itu. Coba bagaimana kalau Allah menegaskan dalam Al-Quran surga hanya untuk orang-orang ganteng? Kalau Allah hanya mengatakan surga hanya milik orang-orang kaya, surga hanya milik para pejabat, bagaimana dengan yang tidak punya jabatan? Bagaimana dengan orang-orang yang miskin? Bagaimana dengan orang yang wajahnya tidak ganteng? Alhamdulillah Allah sangat bijaksana, sangat adil. Kata Allah, surga itu hanya milik orang bertakwa. Mau ganteng, mau jelek, kalau dia takwa surga. Mau kaya, mau miskin, kalau dia takwa surga. Mau pejabat, mau rakyat, kalau dia takwa surga. Alhamdulillahirabbil. Surga itu kenikmatan yang luar biasa, yang tidak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, terpikir dalam pikiran kita. Kenikmatan yang sangat luar biasa. Baik kenikmatan masuk surganya, kekal di dalam surganya, keindahan surganya, fasilitas surganya, juga yang paling puncak ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pemilik surga. Lalu bagaimana ciri dari orang bertakwa itu? Dalam ayat berikutnya dijelaskan orang bertakwa itu 7 cirinya. Pertama, Rabbana innana
amanna. Yang pertama, orang bertakwa mah beriman kepada Allah. Artinya apa? Artinya yang melandasi amal ibadah dia hanya iman. Dia rajin sholat, iman landasannya. Dia rajin ibadah, iman landasannya. Dia beramal soleh, iman landasannya. Dia beraktivitas, iman landasannya. Iman itu artinya dia beramal hanya karena ingin ridhonya Allah dan siap mempertanggungjawabkan amalnya di hadapan Allah. Itu iman. Yang kedua, orang bertakwa itu cirinya, orang bertakwa mah tidak merasa paling soleh. Tapi orang bertakwa merasa dirinya paling banyak dosanya gitu. Orang bertakwa tidak pernah merasa dirinya paling soleh, paling hebat, paling ahli ibadah. Tidak. Orang bertakwa merasa dirinya paling banyak salahnya, paling banyak dosanya, paling banyak aibnya. Coba lihat Syablu Qadir. Padahal ahli ibadah luar biasa. Sholat subuhnya dengan wudu isya selama 40 tahun. Artinya selama 40 tahun itu beliau tidak pernah batal wudu semalaman. Dari isya sampai subuh itu tidak pernah batal wudu, sehingga sholat subuhnya dengan wudu isya. Tapi walaupun ibadahnya luar biasa, ibadahnya sangat istimewa, tapi beliau munajatnya kepada Allah. Dzunubi kamaujil bahri bal hiya aktsar, ya Allah, dosaku sangatlah banyak. Jika dibanding dengan buih di lautan lebih banyak dosa saya. Masya Allah. Jika ada di bumi ini gunung-gunung yang besar, dosa saya jauh lebih besar dari gunung itu, ya Allah. Padahal dosa apa beliau? Sehari-harinya ibadah, sehari-harinya munajat, sehari-harinya amal soleh. Tidak ada maksiat yang beliau lakukan, tapi beliau merasa dirinya paling banyak dosanya di hadapan Allah. Itulah ciri orang bertakwa. Jadi orang bertakwa tidak merasa sok soleh. 2, 3. Orang bertakwa mah sabar. As-sabirin, sabar dalam melaksanakan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah, dan sabar ketika diuji dengan derita musibah dari Allah. Jadi orang bertakwa mah sabar. Yang keempat, orang bertakwa mah as-shadiqin, jujur, tidak pernah bohong, tidak pernah dusta, sesuai omongan dengan perbuatannya. Kalau omongannya A, perbuatannya A, omongannya B, perbuatannya B, jujur. Yang kelima, orang bertakwa maqanit, al-qanitin. Qanit teh tunduk, patuh, taat ke Allah. Cek Allah salat mangga, cek Allah saum mangga, ini atau ke Mekah hajian panduitna loba mangga, kaluarkeun atuh zakatna pan eta teh aya hak orang miskin mangga. Orang bertakwa mah taat we ka Allah, qanit. Yang keenam, orang bertakwa mah al-munfiqin. Munfiqin itu gemar berinfak. Bahasanya munfiqin gemar berinfak, bukan gemar bersedekah. Sebab infak beda dengan sedekah. Kalau sedekah mah umum,
Senyum bisa sedekah. Kita membantu kesulitan orang bisa sedekah. Kita berbuat kebaikan bisa sedekah. Tapi infak mah kaitannya jeung fulus, jeung duit. Jadi orang bertakwa mah teu pelit karena urusan duit. Lamun ceuk Allah kaluarkeun duit teh atuh bantu si miskin, siap ya Allah. Kaluarkeun atuh duit teh tuh budak miskin karunya teu kaparawan, mangga Gusti. Tinggal itu ustad keur nyieun pasantren can anggeus-anggeus bantu atuh, siap ya Allah. Itu mun fikir. Jadi orang bertakwa mah dermawan, tidak pelit. Dan yang terakhir, orang bertakwa mah al-mustaghfirina bil ashar. Ada sebahagian malam yang dipakai untuk ibadah kepada Allah. Jadi tidurnya tidak seperti bayi sehat. Kalau bayi sehat mah bobonya sempurna. Orang bertakwa mah tidak. Ada sebahagian malam disisihkan untuk munajat kepada Allah, untuk ruku kepada Allah, untuk sujud kepada Allah, untuk zikir kepada Allah. Nah itulah orang-orang yang layak mendapatkan surganya Allah. Jadi saum bukan tujuan, hanya alat. Supaya apa? Supaya kita keluar dari Ramadan ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kayyafal kaifa bil kaifiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hamba Allah sidang Jumat rahimakumullah, mari kita akhiri khutbah kita ini dengan sama-sama kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ajmain amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabbana ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa ayah bunda kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa saudara kami muslimin muslimat dimanapun berada ya Allah. Ya Allah selamatkan kami dunia dan akhirat. Ya Allah jadikan kami dan keturunan kami menjadi hamba-hambamu yang bertakwa kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum.